Pemirsa, pengusutan kasus pembunuhan anak tiri di Pontianak, Kalimantan Barat terus berlanjut. Luapan emosi warga tidak mampu terbendung saat pihak kepolisian menghadirkan tersangka dalam rekonstruksi kasus tersebut. Teriakan pembunuh dilontarkan warga saat Iftahur Rahmah digiring polisi ke rumah tempat kejadian perkara Senin sore. Warga yang didominasi ibu-ibu emosi saat melihat pelaku pembunuhan terhadap anak tirinya. Pelaku digiring masuk ke dalam rumah untuk menjalani rekonstruksi pembunuhan anak tirinya Nizam, bocah 6 tahun, secara tertutup. Polisi juga menghadirkan Ica Nopemnial, ayah kandung Nizam. Serangkaian ya Mas ya, serangkaian tindakan itu dilakukan mulai dari hari Senin sampai almarhum meninggal dunia. Ada juga dia dikurung di luar satu malam dalam keadaan hujan deras. Itu anak sekecil itu dibiarkan di luar tanpa minum, tanpa makan. Usai rekonstruksi, pelaku yang dikawal ketat polisi kembali disoraki warga yang berkerumun. Warga berharap pelaku dihukum berat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kembali dilanjutkan hari ini. Agenda sidang memasuki tahap pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi fakta dari pihak pemohon. Ke-6 terpidana yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya dan Supriyanto menghadiri sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat hari ini. Pihak terpidana selaku pemohon akan menghadirkan 4 orang saksi fakta pada sidang PK hari ini. Dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum terpidana menyiapkan 39 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga ahli. Saksi fakta dibagi menjadi 4 klaster, pemirsa, mulai dari klaster saksi alibi, saksi yang akan mengungkap dugaan kebohongan, saksi terkait dugaan penyiksaan, dan juga saksi terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang peninjauan kembali terhadap 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Faisal, dari 39 saksi yang disiapkan, siapa saja yang sudah terkonfirmasi hadir? Iya, Yasmin dan juga pemirsa, memang untuk saksi yang akan hadir untuk memberikan keterangan di dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina ini, memang informasi yang kami dapatkan ada 4 orang saksi, yakni bisa dikatakan sudah tahu memasuki klaster saksi alibi, di mana nantinya keempat saksi tersebut akan menjelaskan terkait keberadaan para terpidana saat malam kejadian pada 2016 lalu yang benar-benar berada di rumah Pak RT Pasred. Nah, untuk saat ini kita akan menunjukkan bagaimana situasi terkini terlebih dahulu, Yasmin, di mana kurang lebih sebentar lagi sidang peninjauan kembali atau PK daripada ke-6 terpidana akan dimulai. Memang dari pantauan kami di sini, seluruh kuasa hukum daripada ke-6 terpidana ini sudah seluruhnya hadir ke ruang persidangan atau ruang sidang Cakra, yang sebentar lagi, kurang lebih beberapa menit lagi, kami tinggal menunggu majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Dan juga untuk ke-6 terpidana memang seluruhnya sudah hadir ke Pengadilan Negeri Cirebon, di mana untuk saat ini ke-6 terpidana yakni Rivaldi, kemudian Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, kemudian Jaya dan juga Supriyanto memang saat ini terlebih dahulu dimasukkan ke ruang transit sebelum nantinya akan memasuki ke ruang persidangan untuk menjalani sidang peninjauan kembali atau PK pada hari ini. Nah, untuk di layar kaca Anda saat ini kami menunjukkan untuk pihak dari termohon atau pihak jaksa sebelaku termohon dalam peninjauan kembali atau PK ini. Kemudian kami informasikan pula, Yasmin dan juga pemirsa, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa untuk saat ini, untuk hari ini tepatnya, memang ada 4 orang saksi, yakni yang memasuki atau masuk ke dalam saksi klaster alibi, di mana
memang total keseluruhan ada sekitar 39 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Nah, untuk saksi faktanya memang dibagi kembali menjadi 4 klaster, di mana klaster pertama ada saksi alibi yang pada hari ini akan dihadirkan di dalam persidangan. Untuk saksi yang kedua atau klaster kedua adalah saksi yang akan mengungkap terkait dugaan kebohongan dalam kasus ini. Kemudian klaster ketiga adalah saksi yang akan mengungkapkan adanya dugaan penyiksaan yang salah satu saksinya tersebut adalah Saka Tatal. Dan untuk keempat adalah saksi yang akan menjelaskan terkait kecelakaan lalu lintas. Dan saat ini kami mendengar, Yasmin, bahwa majelis hakim telah memasuki ruangan persidangan yang artinya sebentar lagi sidang peninjauan kembali atau PK daripada ke-6 terpidana daripada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon ini akan dimulai. Informasinya kemudian memang untuk agenda selanjutnya, memang untuk agenda berikutnya akan dihadirkan sejumlah saksi-saksi lainnya. Di mana pada besok akan ada 11 saksi. Dan pada esok hari atau di Jumat ada 15 saksi. Nah, ini yang menjadi amunisi daripada ke-6 terpidana atau dari pihak pemohon dalam mengajukan PK untuk membuktikan bahwa memang ke-6 terpidana ini tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Dan untuk saat ini, Yasmin dan juga pemirsa, memang kurang lebih sebentar lagi ke-6 terpidana akan keluar dari ruang transit dan sesaat lagi atau sebentar lagi akan memasuki ruangan persidangan. Jika bisa kami tunjukkan, Yasmin dan juga pemirsa, memang untuk di sebelah sana adalah ruangan transit di mana saat ini ke-6 terpidana dimasukkan terlebih dahulu di sebelah sana, yang saat ini kita akan menunggu keluarnya daripada ke-6 terpidana yang sebentar lagi kurang lebih akan memasuki ruangan persidangan, di mana ke-6 terpidana tersebut memang sudah dihadirkan atau selama agenda persidangan ini selalu dihadirkan mulai dari Rivaldi, kemudian juga Eka Sandi maksud kami, kemudian Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya dan juga Supriyanto. Nah, ini bisa Anda lihat, Yasmin dan juga pemirsa, ke-6 terpidana yang didampingi oleh pihak LPSK. Memang seperti kita ketahui, LPSK saat ini sudah memberikan perlindungan kepada seluruh terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu, di mana LPSK ini memang memberikan perlindungan dikarenakan seluruh daripada terpidana ini dijadikan saksi dalam kasus Rudiana atau Ibtu Rudiana, yakni yang merupakan ayah daripada Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Dan juga memang untuk hari ini pula nantinya yang tadi kami sebelumnya sudah sebutkan, 4 saksi tersebut akan menjelaskan terkait keberadaan daripada 6 terpidana ini yang memang dikatakan pada saat malam kejadian atau pada 27 Agustus 2016 lalu memang sama-sama berada di rumah RT Pasren. Nah, kita nantikan, Yasmin dan juga pemirsa, memang kurang lebih sebentar lagi persidangan daripada PK atau peninjauan kembali 6 terpidana ini akan dimulai. Yasmin, kembali ke Anda. Baik, nampaknya persidangan akan segera dimulai. Terima kasih banyak Faisal Rinaldi atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Faisal. Pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Hakim juga menambah denda menjadi 500 juta rupiah dan uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar dan 30 ribu dolar Amerika. Sidang banding perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, digelar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selasa siang. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arta Teresia, Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan memperberat 2 tahun hukuman dari vonis Pengadilan Tipikor selama 10 tahun. Majelis Hakim juga menambah pidana denda dari semula 300 juta menjadi 500 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar rupiah dan 30 ribu dolar Amerika.
paling lama 1 bulan setelah putusan tersebut. Majelis Hakim menilai eks-politikus Partai Nasdem ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Rani Yusnur Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari Jumat 6 September kemarin ini menggeledah rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi pengurusan dana hibah di Jawa Timur. Dan berikut pernyataan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti. Pemirsa, kita akan kembali pantau perkembangan pemeriksaan dugaan kasus korupsi pengurusan dana hibah yang melibatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Sudah ada rekan Gisel Yanurahma di Gedung Merah Putih KPK. Selamat siang, Gisel. Seperti apa jalannya pemeriksaan dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Desa? Baik, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Benar sekali, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Jumat 6 September kemarin telah melakukan penggeledahan di rumah dinas milik yang diduga milik Menteri Desa, Pembangunan Transmigrasi dan juga Tertinggal, yakni Abdul Halim Iskandar. Juru bicara KPK Tessa Mahardika dalam keterangannya hari Selasa kemarin mengatakan penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun 2019 hingga tahun 2022. Dari penggeledahan yang dilakukan di kawasan Jakarta Selatan tersebut, tim penyidik KPK menyita uang tunai serta barang bukti elektronik. Namun KPK tidak mengungkapkan secara detail berapa jumlah nominal uang yang disita oleh pihak KPK. Dan pemirsa, dalam kasus ini diketahui sebelumnya bahwa Abdul Halim yang juga merupakan kakak dari Caimin ini pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang statusnya sebagai saksi pada tanggal 22 Agustus 2024 lalu. Pemeriksaan tersebut dalam kapasitas Abdul Halim sebagai Mendes PDTT, bukan sebagai Ketua DPRD Jawa Timur. Dan selain memeriksa Halim, KPK juga melakukan pemeriksaan secara maraton di sejumlah wilayah di Jawa Timur, yakni di Bojonegoro, Gresik, dan juga Lamongan, dengan total sekitar mencapai 90 orang saksi. Dan seluruhnya ini merupakan ketua kelompok masyarakat dan juga koordinator lapangan penerima dana hibah. Yasmin dan juga pemirsa, hingga saat ini kami di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus menunggu informasi lebih lanjut dari tim penyidik KPK ataupun juru bicara KPK terkait dengan kasus ini. Dan nantinya jika sudah ada informasi lebih lanjut, kami akan segera mengabarkan kembali pada Anda. Demikian Yasmin. Tunggu perkembangannya. Gisel Yanurahma melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Siang bersama saya Yasmin Ataria. Presiden Joko Widodo resmi melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Gus Ipul menggantikan posisi Tri Risma hari ini yang mundur lantaran ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024. Bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Jokowi melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Gus Ipul yang merupakan Sekjen PBNU menyebut akan menjalankan tugas jabatan dan juga menjunjung tinggi etika jabatan serta melakukan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain melantik Mensos, Presiden Jokowi pagi tadi juga melantik Irjen Edi Hartono sebagai Kepala BNPT dan juga Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan LPS.
Pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono berencana memindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pemindahan dilakukan guna mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Tadi Nasriwan ketua apa? Tahu tidak yang tadi? Bukan yang tadi sambutan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus turun bertemu dengan warga. Sejumlah program pun mereka sampaikan untuk perkembangan Jakarta. Salah satunya dengan pemindahan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pendistribusian masyarakat agar tidak terpusat di satu titik saja di Jakarta penting untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Ya maksud saya yang Pak RK gagas kan begini. Ya saat ini kan kenapa setiap pagi itu ibaratnya orang menuju ke Jalan Tamrin Sudirman kan itu karena pusat perkantoran kan semua di situ kan. Ya padahal orang mungkin tinggalnya di selatan ya. Artinya ini distribusi saja jika memungkinkan. Nantinya pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono akan terus melibatkan masyarakat Jakarta dalam pembangunan kota Jakarta. Bahkan keduanya pastikan tidak akan ada penggusuran. Semuanya dilakukan dengan musyawarah bersama antara Pemda dan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta kini saling berebut suara pendukung Anies Baswedan. Berbagai strategi dilakukan untuk menarik simpati pendukung setia Anies guna memenangkan pertarungan politik di ibu kota. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, RK Suswono, dan Darmakun akan bertarung di Pilkada Jakarta 2024 nanti. Ketiga kandidat ini akan beradu strategi untuk menggayat suara masyarakat Jakarta, termasuk basis pemilih yang selama ini setia kepada Anies Baswedan. Sejumlah kandidat pun berupaya menarik suara simpatisan Anies Baswedan. Salah satunya bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono, menuturkan masyarakat yang mendukung Anies tidak perlu khawatir. Sebab apabila memenangkan Pilkada 2024, RK Suswono akan meneruskan gagasan Anies. Paling tidak nanti kebaikan-kebaikan yang Pak Anies sudah lakukan di Jakarta kita akan teruskan. Ya, bukan hanya Pak Anies juga, mungkin Pak Ahok juga. Ya, program-program Pak Ahok yang bagus pun nanti akan kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Selain itu, bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung juga berjanji akan melanjutkan program-program Anies Baswedan seperti Jakarta International Stadium dan Formula E. Sebagaimana diketahui, langkah Anies Baswedan terhenti usai tidak mendapat dukungan partai di Pilkada 2024. Padahal berdasarkan survei Litbang Kompas pada Juni 2024, Anies berada di posisi puncak elektabilitas calon gubernur Jakarta dengan capaian 29,8%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pertarungan di Pilkada Jakarta semakin memanas. Masing-masing calon pun telah menyiapkan tim pemenangnya guna meraih kemenangan di kota Jakarta. Ketiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terus turun ke masyarakat untuk berdialog dan memperkenalkan diri mereka. Ridwan Kamil mengunjungi sejumlah tempat krusial seperti Makam Mbah Priok di Jakarta Utara. Selain berziarah, RK juga meminta doa kepada para ulama dan warga yang hadir. Lawannya, Pramono Rano Karno memilih untuk berdialog dengan warga di Car Free Day. Rano juga memanfaatkan popularitasnya sebagai tokoh Betawi, yaitu Sidul, yang terkenal dalam drama TV Sidul Anak Sekolahan. Sementara calon independen Dharma Pangrekun temui warga yang tinggal di Waduk Pluit, Jakarta. Ia mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Popularitas ketiganya pun terus meningkat. Tim pemenangan para paslon akan berperan besar dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Pramono Rano yang diketuai oleh Cak Lontong bertabur bintang.
calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana menunjuk Kamarudin Simanjuntak, mantan kuasa hukum Brigadir Yosua, sebagai ketua tim pemenangannya. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono hingga kini belum tentukan ketua tim pemenangannya. Menarik dilihat siapa tim pemenangan yang akhirnya bisa membawa calonnya merebut kursi Jakarta 1. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pilkada Jakarta menyajikan pertarungan sengit. Tim pemenangan pun dibentuk untuk memenangkan calonnya dalam perebutan kursi Jakarta 1. Pasangan RK Suswono yang diusung oleh 15 partai politik memuncaki berbagai survei. 56,5% warga Jakarta diperkirakan akan memilih pasangan ini di Pilkada mendatang. Diikuti oleh pasangan yang diusung PDI Perjuangan Pramono Anung Rano Karno dengan 24,5%. Sementara calon independen Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana berada di posisi buncit dengan 3,1%. Menariknya dari hasil survei didapatkan 15% pemilih, maksud kami masih belum menentukan pilihannya. Mereka adalah warga yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat dikenal warga Jakarta. Popularitasnya mencapai lebih dari 51,7%. Sementara Pramono Anung masih harus terus berkenalan dengan warga Jakarta. Popularitasnya yakni 15,4%, terpaut jauh dengan Ridwan Kamil. Calon independen Dharma Pongrekun ini masih berada di posisi terbawah dengan 3,3%. Adapun untuk bakal calon wakil gubernur Jakarta, persaingannya cukup ketat. Suswono memuncaki survei dengan 46,4%, kemudian disusul oleh Rano Karno alias Sido menempel ketat dengan 37,5%, sementara Kunwardana saat ini menduduki peringkat terbawah dengan 3,1%. Dari Pilkada Jakarta kita ke Banten, pemirsa. Selebritis Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Banten, Andra Soni Dimyati. Penunjukan Raffi Ahmad diharapkan bisa membawa kemenangan pasangan tersebut di Banten. Selebriti Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pilkada Banten 2024. Selain Raffi, nantinya tim pemenangan berasal dari partai pendukung hingga tokoh masyarakat. Dan dalam diskusi-diskusi tersebut salah satunya ada sebuah usulan dan saran untuk menjadikan saudara Raffi Ahmad sebagai ketua tim pemenangan Pilkada pemilihan gubernur di Provinsi Banten. Dan syukur alhamdulillah beliau bersedia dan beliau siap untuk menjadi ketua tim pemenangan di Pilkada Provinsi Banten. Penunjukan Sultan Andara ini bukan tanpa alasan. Suami Nagita Slavina ini sangat dikenal oleh masyarakat. Dalam sejumlah kesempatan, Raffi sempat berkampanye untuk rekan-rekannya yang saat ini mencalonkan diri dalam pilkada mendatang. Sosok Raffi Ahmad menjadi penting untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Andra Soni Dimyati di Banten. Lantaran pertarungan di Banten akan cukup alot, mengingat lawan keduanya adalah pasangan Airin Rahmidiani, Adi Sumardi. Pasangan ini memiliki basis pendukung yang kuat di Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali berpamitan dan juga minta maaf ke masyarakat saat mengunjungi Pasar Deli Mas, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jelang purna tugas, Jokowi kerap menyampaikan salam perpisahan di setiap kunjungannya dalam saat menemui masyarakat. Sesampainya di pasar tradisional Deli Mas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo langsung menyapa warga. Jokowi juga membagikan kaos dan bingkisan kepada warga yang telah lama menunggu kedatangannya.
Jokowi kemudian menyapa para pedagang dan memantau harga bahan-bahan pokok. Selain itu, Jokowi berpamitan karena akan segera purna tugas. Jokowi menyampaikan permohonan maaf jika ada kebijakan yang kurang berkenan. Ya, pamit saja, saya kan 1,5 bulan lagi. Izin Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sejumlah pedagang pun terharu karena bisa bertemu dengan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Salah satunya Malisa yang menangis usai disapa oleh Jokowi. Ya, tadi salaman juga. Dapat baju, dapat bantuan. Bantuannya nanti digunakan untuk apa? Untuk nambah-nambah modal. Apa tadi yang disampaikan Pak Jokowi? Dia bilang saya 1 bulan lagi udah mau ini nggak jadi presiden katanya gitu. Nanti kalau apa ya tadi dibilangnya kalau bisa sebelum saya nggak jadi presiden nanti saya turunin harga cabai bawang. Dia pamitan itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga berpamitan kepada masyarakat saat berkunjung ke Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Senin lalu. Tak lupa, Jokowi meminta maaf jika ada yang merasa kecewa dengan kepemimpinannya selama 10 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Selain menyapa warga, Jokowi juga membagikan bantuan langsung tunai dan bingkisan kepada pedagang pasar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara dan Surabaya, Jawa Timur, Amiruddin Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Stadion Harapan Bangsa Aceh berlangsung meriah. Ribuan masyarakat Aceh dan juga Sumatera Utara turut andil dalam pembukaan Pekan Olahraga tertinggi yang digelar setiap 4 tahunan tersebut. Gelaran PON ke-21 ini mencetak sejarah untuk pertama kalinya diadakan di 2 provinsi yaitu Aceh dan juga Sumatera Utara yang mempertandingkan 65 cabang olahraga. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Satgas PON Peparnas 2024, Angela Tanusudibyo hadir dalam acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh yang berlangsung meriah. Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo mengapresiasi gelaran pembukaan PON 2024 yang diikuti masyarakat Aceh dan Sumatera Utara dengan antusias. Acara ini berlangsung meriah dengan menghadirkan tarian kolosal yang menceritakan tradisi budaya Aceh dan keindahan alam serta semangat juang rakyat Aceh yang disimbolkan dengan kehadiran sosok Laksamana Malahayati. Saya menghadiri opening PON, animo masyarakatnya juga sangat positif. Nah, ini artinya masyarakatnya juga sangat mendukung ya dengan acara-acara yang positif seperti ini. Saya kira kalau terus digarap, ini bisa menjadi peluang ekonomi yang luar biasa. Tapi tentunya harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk membangun pariwisata ini bersama-sama. PON 2024 menjadi PON pertama yang diadakan di 2 provinsi secara bersamaan. Sedikitnya, hampir 13.000 atlet akan berkompetisi dalam 1.000 lebih nomor pertandingan pada 65 cabang olahraga di 20 kabupaten dan kota di Aceh serta Sumatera Utara sampai 20 September mendatang. 4 daerah otonomi baru yang meliputi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan melakukan debut PON bersama kontingen Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim sepeda putra Jawa Timur memborong 2 medali, yakni emas dan perak, dalam kategori individual downhill cabur sepeda MTB PON 21 Aceh, Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sementara medali perunggu diraih pesepeda asal kontingen Sumatera Selatan. Pesepeda putra Jatim berhasil memborong 2 medali dalam cabur sepeda mountain bike kategori individual downhill PON 21 Aceh Sumut. Digelar di arena Tahura Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada laga final, pesepeda Audi Fikriansyah sukses menjabat medali emas dengan mencatatkan waktu tercepat 2 menit 49 detik. Di peringkat kedua menjadi milik Pandu Satrio, catatan waktu 2 menit 51 detik dan berhak atas medali perak.
Sementara di peringkat ketiga ditempati pesepeda kontingen Sumatera Selatan, putra ganda dengan waktu 2 menit 54 detik. Saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, masyarakat Jawa Timur, terutama yang selalu support, dan pelatih saya yang selalu menemani saya pagi, siang, sore, malam. Selama hampir lebih kurang 2 tahun, kita latihan, susah duka bareng-bareng, kami nikmati bersama-sama. Hasil ini membuat kontingen Jawa Timur mendominasi perolehan medali pada cabur sepeda mountain bike yang telah mengoleksi medali emas pada kategori XCR dan XCO. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, atlet asal Jawa Timur meraih medali emas di lomba renang perairan terbuka pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 Aceh, Sumatera Utara. Tambahan 1 emas dari nomor 5.000 meter putri memperkuat Jawa Timur di peringkat pertama dengan raihan 24 emas. Cabang olahraga akuatik renang perairan terbuka digelar di perairan wisata Danau Toba. Di nomor 5.000 meter putri, diikuti 6 orang atlet, di mana Izzy Dwi Faifa, atlet asal Jawa Timur, berhasil menyabet medali emas. Izzy mencatatkan waktu tercepat 1 jam 9 menit dan 50 detik. Posisi kedua diduduki Naura Khailisa Ade Putri, wakil Jawa Barat, dengan selisih waktu hampir 5 menit, dan disusul di peringkat ketiga Regita Adip Bintang Astina Putri, atlet asal Bali. Izzy mengaku tantangan besar yang dihadapi saat tampil di perairan Danau Toba, yakni arus dan ombak yang cukup kuat. Tantangan menurut aku motivasi untuk diri sendiri aja sih, karena kan udah mulai capek, terasa capek, jadi sama ombak yang arus dalamnya juga lumayan terasa. Kemenangan ini memperkuat Jawa Timur di peringkat pertama dengan raihan 24 emas pada PON ke-21 2024. Sedangkan peringkat kedua dipegang Jawa Barat dengan 13 emas dan diikuti tuan rumah Aceh, Sumatera Utara yang sama-sama meraih 12 emas. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Latihan keras dan diuntungkan sebagai tuan rumah membuat kontingen Sumatera Utara berajai perolehan medali di cabang olahraga drum band PON 21 2024. 3 medali emas kembali diraih di lomba berbaris jarak pendek. Tim drum band Sumatera Utara menyapu bersih 3 nomor lomba berbaris jarak pendek LPJP di Stadion Madia Athletic Sport Center Sumatera Utara, Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang. Dengan nilai 918,56 tanpa penalti dan pengurangan nilai. Begitu juga di nomor lomba berbaris jarak pendek 800 meter putra. Tim drum band Sumatera Utara memuncaki peringkat pertama dengan nilai 927,01 tanpa penalti dan pengurangan nilai. Sementara di nomor lomba berbaris jarak pendek 600 meter campuran juga mendapat poin tertinggi dengan raihan nilai 926,46. Setelah beberapa hari yang lalu kita bertanding, kita mendapatkan 4 medali emas, 2 medali, 1 medali perak. Artinya perolehan ini tentu kan dibarengi dengan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, berlatih, terus berlatih. Masih banyak lagi ke depannya yang harus kita targetkan lagi, mudah-mudahan salah satu mata lomba yang lainnya bisa kita raih untuk mendapatkan medali emas lagi. Sebelumnya tim drum band Sumatera Utara telah mendapat 1 emas dari nomor lomba berbaris jarak pendek 400 meter putri dan 1 perak dari nomor lomba berbaris jarak pendek 400 meter putri. Dengan hasil ini tim drum band Sumatera Utara optimis dapat meraih target 7 medali emas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, laga sepak bola putri Sumatera Utara melawan Bangka Belitung pada PON 21 2024 berakhir ricuh. Tim sepak bola putri Sumatera Utara gagal melaju ke babak semifinal usai dikalahkan di pertandingan terakhir babak penyisihan grup menghadapi Bangka Belitung dengan skor 0-2. Kericuan ini mewarnai laga sepak bola putri Sungu versus Bangka Belitung pada PON 21 Aceh Sumut di Stadion Mini Deli Serdang, Sumatera Utara. Laga yang berjalan dengan tensi tinggi di mana sempat terjadi beberapa insiden di lapangan. Kedua tim dan wasit juga sempat bersitegang di tengah lapangan.
Perseteruan antara kedua tim terus terjadi hingga akhir pertandingan. Laga pun dimenangkan Bangka Belitung dengan menyerangkan 2 gol pada menit keempat melalui Henny Ulandari dan Vivi Otavia di menit ke-61. Cuma satu hal yang bikin kami kurang puas adalah ya, artinya ada beberapa pelanggaran yang harus diganti. Secara kasar mata kita orang awam, kita orang luar pasti ketahui. Tapi ya itulah. Kekalahan ini membuat tim Sumut terpuruk di dasar klasemen grup A tanpa meraih poin dari 2 pertandingan, sekaligus dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Brigadir Medina, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Yasmin dan juga selamat siang pemirsa berbalik aktivitas istirahat perkantoran Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita pantau dari kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan, di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto dalam situasi ramai dan juga lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi maupun sebaliknya melalui tol dalam kota. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Pos Ledeng, Bandung, Jawa Barat, di mana arus lalu lintas dari arah Lembang yang akan mengarah ke Setiabudi maupun sebaliknya, siang hari ini sudah mulai terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas di Jalan Sersan Bajuri saat ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta, di mana arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Klaten ataupun Solo saat ini dalam situasi ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Piungan ataupun Bantul dalam situasi lancar. Belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan adanya persimpangan di kawasan tersebut. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur, di mana arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan mengarah ke Mandaan dan juga sebaliknya saat ini dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1516669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, momen kunjungan kerja Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tano-Sudibyo ke Banda Aceh diisi dengan mengunjungi Museum Tsunami Aceh. Museum yang berdiri sejak 26 Desember 2009 silam ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah populer kala mengunjungi Aceh. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tano-Sudibyo berkesempatan mengunjungi Museum Tsunami Aceh yang dibuat untuk mengenang bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004 silam. Angela Tano-Sudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo mengapresiasi museum yang telah berdiri sejak 26 Desember 2009 itu dapat menjadi salah satu destinasi wisata sejarah populer yang dapat dikunjungi kala berkunjung ke Aceh. Museum Tsunami Aceh merupakan warisan budaya dengan referensi utamanya adalah nilai-nilai Islam. Budaya lokal dan abstraksi tsunami menjadi salah satu daya tarik wisata berbasis sejarah serta menyediakan berbagai souvenir kerajinan lokal Aceh. Di bagian dalam Museum Tsunami Aceh juga terdapat ruang edukatif, di antaranya ruang pameran yang menjelaskan secara audiovisual seperti gempa bumi dan tsunami, lengkap dengan simulasi interaktif yang memungkinkan pengunjung belajar tentang bagaimana tsunami terbentuk dan langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga tumpah ruah di tengah derasnya aliran Sungai Tuntang untuk berebut dan juga berburu ikan di Desa Ngombak, Grobogan, Jawa Tengah. Ikan yang didapat sebagian dibawa pulang, sebagian lagi dikumpulkan di balai desa untuk makan bersama. Warga Desa Ngombak, Kecamatan Kedung Jati, Grobogan, Jawa Tengah, berebut bancakan yang terdiri dari nasi, sayur kudangan, ayam ingkung, telur rebus, tahu, dan tempe. Nasi bancakan yang sudah didoakan ini kemudian mereka makan beramai-ramai sebelum melakukan tradisi tubo atau tradisi berburu ikan di tengah Sungai Tuntang. Dan inilah tradisi tubo. Ribuan warga turun ke sungai sambil membawa alat penangkap ikan. Di tengah derasnya aliran sungai, sejumlah warga berebut ikan yang muncul ke permukaan air sungai. Tradisi menangkap ikan di sungai ini biasanya dilakukan oleh seluruh warga desa. Tradisi tubo digelar 2 tahun sekali. Ikan yang diperoleh sebagian dibawa pulang, sebagian lagi wajib dikumpulkan di balai desa untuk jamuan pada kegiatan puncak tradisi Asrah Batin. Untuk mencari ikan digunakan untuk apa tuh istilahnya setoran ke desa. Itu Asrah Batin. Yang sendiri dari apa? Dari jenuh, terus getok. Jadi dari bahan-bahan tradisional. Iya. Dibandingkan tahun kemarin gimana? Ramai kemarin, banyak kemarin ya. Ini agak dikit ini. Karena airnya lebih kotor ya, keruh. Kalau kemarin agak bening. Asrah Batin merupakan pertemuan 2 pengantin dari 2 desa, yakni Desa Ngombak dan Karanglangu, Kedung Jati, Grobogan, Jawa Tengah, yang wilayahnya dipisahkan oleh aliran Sungai Tuntang di tengah sungai. Kedua pengantin tersebut kemudian dipertemukan di dasar Sungai Tuntang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.